Karena kami meyakini diri bahwa kami adalah domba-domba-Mu, kami hendak melatih pendengaran rohani kami, supaya tajam mengenali suara-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu mau berfirman kepada kami. Saat ini kami sediakan hati kami, buka diri kami untuk mendengar firman Tuhan. Berilah kami pencerahan supaya kami mengerti kebenaran dan dapat berkat dari dalamnya. Lalu hidup kami memuliakan Tuhan karena kami mengerti dan melakoni firman Tuhan. Tolonglah kami setiap orang termasuk hamba Tuhan. Tolong hamba dengan suara yang sedang terganggu supaya hamba dapat tetap memberikan firman Tuhan dengan jelas dan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mungkin ada yang perlu penerjemah, terus gimana? Tolong satu headset untuk yang membutuhkan. Ada? Nggak usah? Saudara-saudara, mari kita membuka kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya atau ada saatnya. Saudara-saudara, ini adalah salah satu kesimpulan dari penyelidikan Raja Salomo yang meneliti tentang kehidupan manusia. Apa yang penting, apa yang berguna, apa yang membuat hidup manusia ini bahagia. Lalu dia merumuskan satu kebenaran yang kalau kita mengerti, kita hidup akan banyak sejahtera, akan bahagia. Kalau kita tidak mengerti, kita akan banyak masalah. Untuk segala sesuatu ada waktunya atau saatnya. Saudara, kita memang hidup sebagai manusia antara lain di dalam dimensi waktu. Waktu adalah sesuatu yang penting buat kita.
Kalau sampai kita tidak punya waktu lagi, wah repot sekali. Sering kita bilang pekerjaan begini banyak, aku tidak punya waktu. Waktu sangat penting. Waktu adalah umur kita. Waktu adalah kesempatan. Sore hari ini yang dimaksudkan dengan waktu adalah momentum, saat, peristiwa. Dan Sulaiman mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, ada saatnya. Saudara, seringkali sadar atau tidak, hidup saya dan saudara mengalami masalah karena kita tidak mengerti kebenaran ini. Seseorang kalau dia sedang senang, dia lupa kebenaran ini, bahwa untuk segala sesuatu ada saatnya. Ada saat untuk senang, berarti akan ada saat untuk mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Kebenaran ini memberitahukan bahwa hidup kita selalu di dalam perubahan. Ada keadaan yang tidak tetap selama-lamanya, selalu berubah-ubah. Hanya Allah yang tidak berubah. Dan di dalam kekekalan nanti tidak ada perubahan. Tetapi selama kita masih di dalam dimensi waktu di bumi ini, selalu akan ada perubahan. Waktu sedang senang, kita harus ingat, hidup ini tidak selalu senang. Kalau kita lupa bahwa hidup ini banyak perubahan, ketika dari keadaan senang terjadi perubahan tidak menyenangkan, ada kesusahan yang timbul, kita pasti frustasi. Betul? Kita jadi kecewa dan kehilangan damai sejahtera. Sebaliknya, karena segala sesuatu ada masanya, kita pun perlu mengerti bahwa hidup itu tidak selalu susah. Jadi kalau sedang susah, kita tidak mengerti bahwa hidup ini ada saatnya, segala sesuatu ada saatnya, kita akan putus asa, seperti gak punya pengharapan lagi. Kalau sedang sakit, wah rasanya sudah susah sekali. Padahal akan ada waktunya untuk sembuh. Ada sesuatu yang lebih baik lagi yang bisa kita alami. Ini penting. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi bagaimanakah berdasarkan kebenaran ini kita merumuskan kiat-kiat kehidupan? Ketika kita menjalani hidup, falsafah apa yang perlu kita miliki? Karena hidup ini penuh dengan perubahan. Satu yang bisa kita simpulkan adalah bahwa setiap hal, setiap kondisi, dia pun akan berlalu. Akan ada kesudahan dari setiap kondisi. Ingat itu. Satu hari ada seorang pria, dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia sudah lewat pengadilan, diproses, pembela sudah berusaha membela dia, tetapi jaksa menuntut lebih kuat lagi, tidak bisa dikalahkan. Akhirnya dia divonis masuk penjara. Untuk pertama kali dia masuk ke dalam penjara. Entah apa yang dia lakukan, pelanggaran apa yang dia kerjakan, pokoknya dia masuk penjara. Dia masuk ke penjara, dia sangat putus asa sekali. Dinding-dinding yang membatasi dia, begitu dingin rasanya tembok itu. Jeruji-jeruji besi yang menghalangi dia bebas. Dia ingat sebuah lagu mengatakan, bagaikan burung, mata lepas, badan terkurung. Dia sedih sekali. Sebelumnya dia hidup leluasa, mengapa sekarang dia serba terbatas? Dia mendengar gerbang-gerbang baja itu berbunyi gemerincing kalau ditutup, kalau dibuka. Cuma itu saja kehidupan setiap hari rutin. Dia sudah putus asa. Dia pikir mau bunuh diri saja. Ketika dia sedang memperhatikan selnya, ruangan kecil tempat dia dijebloskan, di atas ranjang lipatnya dia lihat ada goresan-goresan di tembok. Rupanya narapidana sebelum dia pernah coret-coret di sana. Apa tulisannya? Ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Kan dia ada banyak waktu untuk merenung di dalam penjara itu. Dia pikir,
Akhirnya dia angkut bangun.